Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to online class with Bunda Laila. I hope you have a great day and stay healthy. Okay, before we start our lesson today, let's pray with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solihah, today we are going to learn about makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu untuk membaca dan memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan mampu untuk mengamalkan perilaku mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Okay, to make sure you know about makanan dan minuman yang halal dan bergizi, let's check this video out. Anak-anakku yang solih dan solihah, tolong perhatikan bunyi dari Quran Surat An-Nahl ayat 114 berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kandungan dari Al-Quran Surat An-Nahl ayat 114 ada dua. Yang pertama, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memakan makanan dan minuman yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Dan yang kedua, mensyukuri nikmat Allah atas makanan dan minuman yang telah tersebar di muka bumi ini dari berbagai jenis hewan dan tanaman. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memelihara tanaman serta mengembangbiakkan hewan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dan makhluk lain, serta untuk menjaga agar hewan dan tanaman tersebut tidak punah. Nah, anak-anak, di sini ada dua pengertian makanan dan minuman yang halal dan baik. Untuk pengertian dari makanan dan minuman yang halal, yakni berbagai jenis makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Sedangkan pengertian dari makanan dan minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan untuk dikonsumsi. Anak-anak, setelah mendengarkan bacaan dari surat An-Nahl ayat 114 tadi, sekarang tolong dengarkan dengan saksama bacaan dari hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah berikut ini. Anil Miqdam ibni Ma'di kariba ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inni utitul kitaba wa mitlahu ma'ahu ala yushiku rajulun sya'banu ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh ala la yahillu lakum lahmul himari al-ahliyi wala kullu dhi nabin minas sabu'i wala luqatatu mu'ahidin illa ayyastaghniya anha sahibuha. Rawahu Abu Daud. Artinya, Miqdam bin Ma'di Karib berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa aku Rasulullah diberikan kitab Al-Quran dan yang semisalnya bersama-sama dengannya, agar jangan sampai seseorang yang perutnya kenyang berada di atas singgasana berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini, apa saja yang kalian dapati halal maka halalkanlah,
Dan apa saja yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak dihalalkan bagimu keledai kampung, dan tidak dihalalkan pula semua yang bertaring dari kelompok binatang buas. Tidak pula barang temuan kafir mu'ahad, kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang kedua berbunyi, An Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit thalab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit thalabi khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Rawahu Ibni Majah. Artinya, Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara kalian mendapatkan rezeki, karena sesungguhnya jiwa seseorang itu tidak akan mati sebelum rezekinya tercukupi, meskipun datangnya rezeki lambat. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara mendapatkan rezeki. Ambillah apa saja yang telah Allah halalkan kepada kalian dan tinggalkanlah apa saja yang telah Allah haramkan untuk kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, anak-anakku yang hebat, kandungan dari hadis tersebut adalah kita harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Kita harus memastikan makanan dan minuman yang kita konsumsi harus benar-benar halal, baik, dan benar. Halal berdasarkan Al-Quran dan hadis, baik berdasarkan ilmu kesehatan, dan benar cara mendapatkannya. Seperti contoh, kita tidak mendapatkan makanan atau minuman tersebut dari hasil mencuri. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, ada beberapa manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang pertama, menambah kekuatan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang keempat, menambah daya ingat dan kecerdasan. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan tubuh, akal, serta rohani kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi penjelasan Bunda Laila tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Bunda berharap anak-anak dapat memahami materi kali ini dengan baik ya, karena semua anak di teladan itu hebat. Before we close our activity today, let's pray together with saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.